Salah satu tujuan kita belajar programming adalah membuat program yang memudahkan kita. Di programmingnya sendiri, ketika menulis kodenya, ada hal-hal yang juga kita mau dimudahkan. Misalnya dalam melakukan pengulangan. Anggap kita disuruh ngetik hal yang sama beberapa kali. Tentu ini membosankan atau nggak asik. Nah, di programming ini ada cara otomatis untuk melakukan pengulangan. Selain menulis hal yang sama, kita juga bisa menulis sesuatu yang berpola. Misalnya kita mau nulis 1, 2, 3, sampai 100, tentu capek. Nah, ini kita bisa atur dengan sistem pengulangan pada bahasa program. Ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, tapi langsung kita lihat dulu prakteknya. Ada beberapa pengulangan. Yang pertama namanya for loop yang akan kita lihat sekarang. Penulisan for loop yang pertama di dalam for ini, di dalam buka tutup bulatnya, kita akan punya 3 hal. Saya akan tuliskan. Yang pertama adalah mulai dari mana, ditutup dengan titik koma. Lalu sampai mana, ditutup dengan titik koma. Dan terakhirnya kenaikan atau perpindahannya berapa. Saya akan tulis perpindahan di sini, tapi nanti agar lebih jelas kita lihat langsung. Bagian terakhir tidak ditulis titik koma. Kita akan lihat yang pertama mulainya dari mana. Kita akan mulai dari variabel yang kita kasih nama i dengan nilai awal 0. Lalu dia akan mengulang sampai 5 kali. Berarti i ini syaratnya lebih kecil dari 5. Jadi selain sampai, ini juga bisa diartikan sebagai syarat. Jadi dia dimulai dari 0 sampai angka 5. Berarti kalau teman-teman pasang 2 di sini, dia hanya akan mengulang 3 kali karena 2, 3, dan 4. Tapi kalau kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi selama syaratnya memenuhi, dia akan mengulang. Dan perpindahannya, kita mau pindahnya berapa kali. Kalau kita mau pindahnya 1, yaitu kita cukup menulis i++. Yang kita udah belajar artinya i tambah 1. Jadi setiap i-nya, sekarang i-nya adalah 0. Lalu dia karena masih memenuhi syarat, yaitu masih lebih kecil dari 5, sekarang i-nya adalah 1 karena udah kita jumlahin 1. Begitu seterusnya sampai dia angka 5, dia udah nggak lagi memenuhi syarat, makanya dia keluar, nggak lagi mengeksekusi di sini. Jadi kita nggak boleh bikin for atau bikin pengulangan yang ngulang-ngulang, nggak ada syaratnya atau nggak berhenti sama sekali, program kita bakal kacau pastinya. Kita langsung lihat kalau saya lakuin alert di sini untuk munculin angka dari i-nya. Saya reload halamannya. Kita melihat angka 0 yang pertama karena ingat i pertama adalah 0. Lalu saya klik OK, muncul lagi 1 karena ketika dia mengulang, i-nya sekarang sudah menjadi 1. Dan 1 masih lebih kecil dari 5, maka dia alert lagi 1. Begitu juga berikutnya, i sekarang adalah 2 karena sudah di plus-plus. 2 masih lebih kecil dari 5, sampai dia angka 4. Ketika dia 4, dia masih masuk, masih sampai alert, masih dalam baris 25 ini. Tapi ketika dia berikutnya mau coba masuk lagi, mau mengulang lagi, dia sudah angka 5, karena i++ ini 5 nggak lagi lebih kecil dari 5. Makanya kita hanya akan melihat alertnya hanya 4 kali. Itu tadi contoh pengulangannya. Selain di alert, tentu penggunaan aslinya teman-teman boleh nulis langsung di dalam konten yang kita inginkan. Bisa langsung ngeprint di sini atau dipakai untuk menjumlahkan angka beberapa kali juga boleh. Nah, kita main-main dulu. Misalnya saya mengubah syaratnya dari 1, maka otomatis kita hanya melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, yaitu 1, 2, 3, dan 4, nggak lagi dari 0. Begitu juga kalau ini yang kita ubah, maka dia akan berkurang. Atau kita yang ubah bukan lagi i++-nya. Kalau kita nggak mau dia nambah 1, kalau kita mau dia nambah 2, berarti kita tinggal nulis di sini i sama dengan i+2. Kalau kita reload sekarang, maka dari 1, dia akan pindah menjadi 3. Dan cukup sampai di sana karena ketika 3 plus 2 sudah 5, 5 nggak lagi lebih kecil dari 5. Itu cara penggunaan for loop tadi. Yang umum teman-teman lihat nanti untuk awal hanya akan ada i++ seperti ini. Yang jelas teman-teman tahu syaratnya. Di isi for adalah mulainya dari mana, kita deklarasiin variabel. Lalu sampai berapa kali kita mau ngulangnya. Dan terakhir perpindahannya berapa.
Itu dia, teman-teman bebas ngelakuin baris kode apa aja atau blok kode apa aja. Ini sama seperti fungsi, sama seperti if. Setiap teman-teman lihat baris kurung belok seperti ini, berarti ini adalah blok kode yang bisa kita isi beberapa baris sekaligus. Jadi apapun yang teman-teman lakuin di sana bakal diulang sesuai jumlah pengulangannya. Sampai jumpa.